saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai tipe dan aktor dosa. Pertama-tama kita tahu bahwa untuk memahami hal itu kita harus paham dulu mengenai keberadaan dosa. Kita tahu bahwa di dunia ini dosa itu real terjadi dan kita emang hidup di dalam dunia ini. Hubungan antara doktrin dosa dan doktrin lainnya itu saling mempengaruhi. Kenapa? Karena pandangan kita akan memengaruhi pandangan kita tentang dosa. Saya bisa berkata seperti ini karena saya dapat membuktikannya. Misalnya, kita dalam mencontek, kita ada pandang hal mencontek itu sebagai hal yang biasa aja, hal yang normal aja, bukan dosa. Maka tindakan kita pun ya melakukan mencontek itu. Dan pada kenyataannya keberadaan dosa itu memang sulit ya dibahas. Dosa itu memang sulit dibahas karena dosa itu bukanlah topik yang menyenangkan. Kalau kita berbicara dengan teman kita berbicara dengan orang tua kita, kayak itu tuh nggak enak membahas tentang dosa. Kayak, "Ma, aku tadi habis mencontek." Lu habis mencontek ya? Kan nggak enak. Kita cenderung untuk menjauhi, bahkan kayak kita itu adalah hal yang tabu. Kayak, lu seharusnya nggak boleh ngomong itu ke orang lain, kayak gitu. Kayak unspoken rule atau peraturan yang tidak ditulis tapi kayak kita udah semua paham gitu loh. Itu nggak enak topiknya untuk dibahas. Dan masyarakat itu cenderung memiliki pengertian yang positif terhadap dosa. Misalkan, oh dia nyontek, oh ya udah, paling buat nilainya tambah bagus, selesai. Kayak semudah itu, segampang itu. Kayak mungkin untuk nilainya tambah bagus biar lulus, kayak positif, nyontek untuk lulus, kayak gitu loh. Harusnya belajar untuk lulus, kali ini nyontek untuk lulus, kayak gitu loh. Ya kayak orang masyarakat udah pandangnya sebagai hal yang biasa aja gitu loh. Dan kesadaran akan kesalahan diri sendiri itu susah untuk disadarkan, dan terlebih lagi kita lebih senang untuk mencari pembenaran. Misalkan aja nih kayak enggak kok Pak, tadi saya nggak nyontek, saya cuma lihat bukunya aja, saya cuma ngintip, nggak sengaja, itu pun jatuh Pak, bukan saya yang jatuhin. Kayak kita mencari pembelaan diri sehingga kita tuh kelihatan benar, padahal itu emang ya salah, ya dosa, ya emang kitanya aja gitu loh. Terus manusia itu nggak bisa memahami tentang dosa, makanya saya hadir di sini untuk menjelaskan tentang dosa. Tentu saja saya mau menjelaskan ini tuh berdasarkan metode. Ada dua metode. Pertama itu metode induktif, di mana kita tuh mempelajari mengenai tokoh-tokoh Alkitab dan kita mempelajari tentang kekuatan manusia. Kita mempelajari mengenai dosa, bagaimana sih kok bisa dosa itu sampai menghancurkan satu orang atau keluarga atau lingkungan atau tatanan sosial dalam suatu pemerintahan negara atau dunia ini. Terus kita juga bisa memahami dosa dengan metode paradigma. Dalam metode paradigma ini kita tuh memperhatikan istilah Alkitab tentang bagaimana dosa itu terjadi. Terus setelah kita memahami mengenai keberadaan dosa, kita juga harus mengenai pengertian dosa. Jadi pengertian dosa itu kayak kita tuh salah sasaran dalam hal ini berarti Allah itu menghendaki manusia untuk mewakili Allah di bumi, agar manusia itu dapat mengupayakan bumi. Tapi manusia menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal yang tidak dikehendaki Allah atau amartia, dan ini tentu saja salah sasaran. Terus ada tidak beragama, dimana dalam tidak beragama ini orang itu melewati atau melanggar batas yang udah ada. Tuhan menghendaki kita untuk 1 sampai hari ke-1 dan hari ke-6 itu kita bekerja, dan hari ke-7 kita tuh beribadah, tapi kita malah melewati atau melanggar batas yang ada. Udahlah, untuk cari duit saya Senin sampai Minggu saya kerja, saya lupa ke gereja, bukan lupa, saya nggak mau ke gereja, dan itu nggak boleh. Itu udah melanggar perintah Allah dan udah melewati batasan Allah. Terus kejahatan terjadi karena kita tuh kurang integritas itu yang saya maksud dalam hal ini kayak kita tuh gagal memenuhi pedoman kebenaran.
Terus ada pemberontakan yang kita tuh memang udah dikasih tahu, saya menyebut kita karena Adam merupakan wakil dari kita semua, kayak Adam, kita tuh udah tahu kalau misalkan Adam itu sama Hawa nggak boleh makan buah itu, tapi mereka memberontak dan mereka tetap aja makan buah itu, dan itu udah termasuk pemberontakan dan itu dosa. Terus pemutarbalikan, misalkan kayak di Alkitab itu mengatakan bahwa Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, tapi malah diplesetkan jadi Allah, anak yang tunggal itu diciptakan oleh Allah, kayak gitu, kayak diputar balik, ditambah kurangi, dan itu udah termasuk dari dosa. Terus kita melakukan pelanggaran yang nggak sesuai dengan perintah Allah. Terus kekejian kayak Kain dan Habel, misalkan Kain yang kakaknya sendiri tega membunuh Habel, seperti itu. Terus ada, kenapa sih kok Kain itu sampai tega atau sampai melakukan itu? Kenapa? Sifat Kain apa? Sifat pendosa apa yang kok bisa sampai kayak gitu? Jadi kita tuh juga perlu paham ya mengenai sifatnya juga. Dosa itu nggak memiliki eksistensi independen, dimana dalam kata-kata ini yang saya maksudkan adalah dosa itu nggak tercipta ketika awal penciptaan, tetapi dosa itu dimulai ketika manusia udah jatuh ke dalam dosa, dimana Adam makan buah pengetahuan itu, Adam dan Hawa makan buah pengetahuan itu. Terus dosa itu selalu berkaitan dengan Allah dan kehendaknya. Misalkan kayak kita memberontak dari perintah Allah, kita melanggar perintah Allah, kita berlaku tidak sesuai dengan perintah Allah, semua itu berkaitan dengan Allah, kayak bertentangan dengan Allah. Makanya saya bisa bilang itu kayak berkaitan dengan Allah. Terus dosa itu bersumber dari hati. Terus ada juga mempengaruhi tindakan dan pemikiran. Ya, awal mulanya dari hati, terus jadi ke otak, terus jadi ke tindakan. Makanya kita harus menjaga hati. Terus dosa itu meliputi kesalahan dan pencemaran. Akar dari dosa adalah kesombongan, dan dosa itu biasanya berkedok. Kalau akar dari dosa adalah kesombongan, itu kayak misalkan kita tuh pingin seperti Tuhan, kita tuh pingin hidup itu nggak usah pakai Tuhan lah, saya udah bisa sendiri, saya bisa ngerjain ini sendiri, saya waktu susah pakai kekuatan saya sendiri bisa, saya udah pinter kok, saya memahami baik yang buruk kok. Kayak itu tuh udah menjadi sifat hakiki pendosa. Terus kayak dosa itu biasanya berkedok, misalkan kayak, oh saya nyuri ini buat kembalikan ke masyarakat kok, kayak Robin Hood ya, misalkan itu nggak bisa, dosa ya dosa gitu loh. Dan dosa itu ya hukumnya adalah maut, kematian yang kekal. Oh iya, membahas mengenai kematian yang kekal terhadap kayak ada tingkatan dosa. Di tingkatan dosa ini kayak ada yang dosa mematikan dan dosa ringan. Kalau dosa yang mematikan nanti akan saya bahas lebih detail lagi. Kayak dosa ringan itu dosa yang masih bisa dimaafkan oleh Tuhan. Terus ada dosa rohani dan dosa jasmani. Sekalian kalau misalkan kayak dosa rohani itu kayak kita nggak ke gereja, kita nggak ibadah, kita nggak berdoa, kayak kita bolong-bolong gitu, itu dosa rohani. Tapi kalau dosa jasmani, seperti yang udah ditulis bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, kita dalam memelihara tubuh kita itu berarti kita kayak memelihara bait Roh Kudus. Jadi semisal kita merokok, kita pergi minum, kita menyakiti diri kita dengan ya melukai atau dengan sengaja menggunakan narkoba, terus kita kayak sayat-sayat diri kita sendiri, itu sama aja kayak kita udah menyakiti Tuhan Yesus sendiri, seperti itu. Terus pengetahuan dan derajat pengetahuan tentang dosa, kayak orang yang nggak tahu mengenai, misalkan kayak orang yang nggak tahu kalau nyontek itu dosa, terus ketika udah belajar Kristen dia tahu, nah itu nggak apa-apa, diampuni. Terus kayak sejauh mana orang itu menyerah pada dosa, misalkan awal mulanya cuman lihat bagus, terus habis itu mulai iri,
habis iri mulai nyuri yang kecil dulu yang murah, habis itu nyuri yang mahal, habis nyuri yang mahal melakukan perampokan. Kayak apapun yang dipelihara pasti tambah lama tambah besar, dan apapun yang kita biarkan itu juga pasti jadi besar. Jadi ketika kita udah tahu nih kita iri, udah kita mendingan stop, kita mendingan belajar Alkitab, kita menahan diri kita, menahan kedagingan kita. Terus yang terakhir ada kematian kekal. Kematian kekal ini akan saya bahas lagi, kenapa sih kok bisa menjadi kematian kekal. Kematian yang kekal itu terjadi karena kita melakukan dosa yang tidak terampuni. Dosa yang tidak terampuni yang seperti tadi sebelumnya yang saya janjikan untuk bahas, itu tuh ketika kita tuh menghujat Roh Kudus. Kita tuh ngomong, kalau misalkan kayak apa sih Roh Kudus itu, kayak ya saya nggak mau mencontohkan ya, tapi kayak kita menghina-hina Roh Kudus lah. Itu sama aja kayak kita tuh menolak karya keselamatan Allah, dan kita tuh sama aja dengan nggak percaya dengan Allah. Terus kayak penolakan yang disengaja terhadap Allah. Kayak kita tuh udah tahu Allah itu siapa, kita tuh udah tahu tentang ajarannya bagaimana, perbuatannya apa, mukjizatnya apa, tapi kayak kita dengan sengaja kita menolak Allah, dan itu merupakan dosa yang tidak diampuni. Selain menolak, ada lagi beberapa orang yang mencemooh akan kekristenan. Itu dosa yang tidak terampuni, karena ketika kalian udah gak percaya ya sudah, tapi ketika kalian itu mencemooh, kayak itu tuh udah menghina sekali kekristenan, dan itu bukan dosa yang tidak terampuni. Terus Anda berpaling dari Allah karena alasan apapun, misalkan kayak Anda menikah dengan orang yang agamanya beda, terus Anda pindah agama. Sebelumnya Anda agama Kristen atau Katolik, terus Anda pindah agama, nah itu nggak bisa. Atau karena dalam pemerintahan Anda tidak membolehkan adanya kekristenan, terus Anda ya udah lah setuju, akhirnya enggak, dan itu nggak bisa. Terus ketidaktakutan akan adanya pertobatan, kayak kita merasa dalam hidup ini ya hidup, jahat ya jahat, mati ya sudah mati, nggak ada apa-apa, kayak nggak ada pertobatan, nggak ada surga, nggak ada neraka, dan itu merupakan dosa yang tidak diampuni. Ya sekian aja pengertian mengenai tipe dan atur dosa. Saya berharap dari pengertian ini, dari pengertian yang saya beri, kita semua dapat belajar, kalian semua dan saya akan tingkat dosa dan kehidupan kita yang dulu yang masih kurang baik. Saya berharap dengan pengetahuan ini akan menjadi jauh lebih baik. Terima kasih.